Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang saluran transmisi menengah pada praktikum bab 2 dari praktikum SDE. Oke. Sebelumnya mungkin kita review sedikit dulu untuk pembahasan transmisi ya. Jadi kita tahu bahwa saluran transmisi itu kan ada pembagiannya ya, yang sudah dijelaskan di bab 1. Ada yang namanya transmisi menengah, panjang, dan pendek. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah transmisi menengah, di mana panjang dari transmisi itu 80 sampai 250 km. Sedangkan kalau pendek itu kan kurang dari 80 dan panjang itu lebih dari 250. Jadi kalau secara jaraknya, jadi kalau 80 tuh mungkin kayak dari Surabaya ke Lawang. Nah, kalau 250 kayak dari Surabaya ke Surakarta misalnya. Kita masuk ke karakteristik dari transmisi menengah. Kalau sebelumnya, di transmisi pendek kita tidak menghitung kapasitansi, maka pada bab 2 ini kita akan menghitung kapasitansi saluran. Karena kapasitansi saluran ini di transmisi menengah ya, dianggap cukup besar sehingga tidak bisa diabaikan. Terus, kapasitansi yang ada akan dijadikan kapasitansi terpusat. Ini maksudnya dalam rangkaian penggantinya. Nah, tambahan juga untuk transmisi menengah ini ada yang dinamakan efek Ferranti atau ketika Vs-nya, sumbernya lebih kecil daripada Vr. Nah, kenapa bisa begini? Nanti kita bahas. Di sini ada dua rangkaian pengganti pada transmisi menengah. Yang pertama itu adalah rangkaian model T atau nominal T, dan yang kedua adalah rangkaian pengganti nominal P. Kalau untuk T, maka kapasitansinya itu hanya 1, dan nanti kita lihat bentuknya itu menyerupai huruf T. Sedangkan untuk P, kapasitansi dibagi 2, dan bentuknya ini kelihatan ya, mirip huruf P gitu. Jadi kita masuk ke rangkaian nominal T. Pada nominal T, kita bisa lihat di sini kapasitansinya dijadikan 1, dan Z-nya jadinya Z per 2. Misalnya jadi Z per 2. Kita lihat, kalau teman-teman sudah baca modul, di modul itu ada rumus Vs dan Is-nya, tapi mungkin belum ada penjelasan dari penurunan rumusnya. Nah, kita di sini akan melihat penurunan rumusnya. Yang pertama itu ada VCR adalah VR ditambah Z per 2 dikali IR. Terus ada rumus IC. Rumus IC itu adalah VCR dikali Y, atau sama dengan kita masukkan VCR tadi. VCR adalah VR ditambah Z per 2 dikali IR. Nah, karena ada Y, maka Y-nya dimasukkan dan dikalikan. Terus kita ada rumus IS. IS itu adalah dengan hukum Kirchhoff, IS adalah IC ditambah IR, maka IC yang tadi kita masukkan ke persamaannya, sampai hasil IS-nya adalah IR ditambah VR dikali Y, ditambah ZY per 2 dikali IR. Atau, kalau kita sederhanakan, IS adalah Y dikali VR ditambah 1 ditambah YZ per 2 dikali IR. Oke, kita udah mendapatkan IS pada nominal T. Selanjutnya ada VS. Nah, VS itu gimana? Yang pertama, rumus VS dulu. Rumus VS itu adalah VCR ditambah IS dikali Z per 2. Kalau tadi VR itu IR dikali Z per 2, nah kalau VS itu IS dikali Z per 2. Terus, kita masukkan VCR yang tadi di atas menjadi VR ditambah Z per 2 IR ditambah, nah ini ada IS ya. IS ini kita masukkan hasil yang tadi, pakai yang ini, IR ditambah VR dikali Y ditambah ZY per 2 dikali IR dikali Z per 2, karena ini kan IS Z per 2. Terus, kita kalikan Z per 2-nya ke dalam. Nanti hasilnya kan IR dikali Z per 2 ditambah ZY per 2 kali VR ditambah Z kuadrat Y per 4 dikali IR. Nah, kalau sudah, ini kan ada Z per 2 IR, ada IR Z per 2. Ini kita tambahkan saja hasilnya menjadi ZIR, dan hasil akhirnya kita sederhanakan, hasil VS-nya menjadi 1 tambah YZ per 2 dikali VR ditambah Z ditambah YZ kuadrat per 4 dikali IR. Oke, itu untuk VS dan IS pada nominal T. Kalau kita buat dalam bentuk matriks ABCD ya, kita lihat dari persamaan ini untuk VS. VS itu A dikali VR, maka A-nya adalah 1 ditambah YZ per 2 VR, terus B-nya adalah Z ditambah YZ kuadrat per 4 IR. Kalau IS, C VR ditambah DIR, maka C-nya adalah Y, dan D-nya adalah 1 ditambah YZ per 2 dikali IR.
Nah, ini berarti karena kedua ini sama, pada matriks ini A dan D nilainya sama. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian pengganti nominal pi. Kalau nominal pi kita lihat tadi ya, kapasitornya jadi ada dua. Yang tadinya kalau di T itu Z-nya jadi Z per 2, Z per 2. Nah, ini yang dibagi dua adalah C-nya. Oke, sekarang kita masuk ke penurunan persamaannya. Ada ICR. ICR adalah VR dikali Y per 2. Atau Y itu adalah J omega C. Terus kita ada I di sini dengan hukum Kirchhoff lagi ya. I adalah ICR ditambah IR. Lalu kita ada VS. VS ini adalah VR ini ya, ditambah I dikali Z. Ini total tegangan. Nah, kita turunkan rumusnya tadi. Ada I. I-nya dimasukkan, maka VS menjadi VR ditambah IR ditambah ICR dikali Z. Dan ICR kita masukkan rumusnya, maka VS menjadi VR ditambah IR ditambah VR Y per 2 dikali Z. Dan kalau kita sederhanakan, maka VS hasilnya adalah 1 ditambah YZ per 2 dikali VR ditambah ZIR. Oke, itu untuk VS. Yang kedua, kita mencari IS. Karena VS tadi kita sudah dapat rumusnya. Terus ICS, kalau tadi ICR ya, ini ICS adalah VS dikali Y per 2, Y-nya tadi J omega C. Terus kita ada IS. IS itu adalah I ditambah ICS. Kita masukkan nih tadi ICS. ICS dimasukkan, terus VS-nya juga. Karena ICS itu adalah VS Y per 2, maka kita masukkan VS-nya. Maka hasil IS akan menjadi IR ditambah VR Y per 2 ditambah VS Y per 2. Nah, VS tadi kita masukkan ya. Jadi 1 ditambah ZY per 2 dikali VR ditambah ZIR dikali Y per 2. Kalau sudah, kita kalikan Y per 2-nya, dan hasilnya akan menjadi IS sama dengan IR ditambah VR Y per 2 ditambah 1 ditambah ZY per 2 dikali Y per 2 VR ditambah ZY per 2 dikali IR. Kita kalikan lagi nih, ada Y per 2 ya. Nanti ini akan menjadi ZY kuadrat per 4 VR, terus Y per 2 VR, nanti ditambahkan dengan Y per 2 VR, maka hasilnya menjadi Y VR. Nah, terakhir kita sederhanakan, maka IS akan menjadi Y ditambah ZY kuadrat per 4 dikali VR ditambah 1 ditambah YZ per 2 dikali IR. Kalau untuk matriks ABCD-nya, maka VS adalah A-nya ini 1 ditambah YZ per 2, B-nya adalah Z. Nah, kalau IS, C VR dikali DIR, maka C-nya adalah Y ditambah ZY kuadrat per 4. Nah, D-nya adalah 1 ditambah YZ per 2. A dan D sama, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke, selanjutnya kita masuk ke diagram fasor. Sekarang kita masuk ke diagram fasor pada rangkaian pengganti nominal pi. Oke, di sini kita lihat ya. Yang pertama itu ada VR. VR ini kita jadikan acuan. Terus yang kedua, ada IC. Kapasitansi arusnya itu ada dua. Ada yang IC di VS, ada yang di VR. Maka kita tulis IC1 dan IC2. Nah, yang kedua nanti akan ada dari VR. VR ini karena ada Z dan ada C, maka yang pertama I dikali Z, atau ISAL ya, ISAL dikali Z, maka nanti ada IR dikali ISAL, dan JX dikali ISAL, karena imajiner. Nah, karena di sini keadaannya tanpa beban, maka nanti kan bebannya adalah 0, sehingga IR sama dengan 0. Dan ISAL sama dengan IC2. IC2 yang ini ya. Maka nanti ini sejajar, IC2 dan ISAL, dan untuk VISAL adalah R dikali ISAL ditambah, ini tegak lurus, JX dikali ISAL. Nanti kita tarik garis dari sini, JX dikali ISAL, hasilnya adalah VISAL. Dari situ kita akan mendapatkan, dari ujung, ditarik garis adalah VS. Kalau untuk IS itu adalah IC1 ditambah IC2, maka dia adalah jumlahnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa VS itu lebih kecil daripada VR. VS lebih kecil dari VR, ini yang dinamakan efek Ferranti tadi. Kenapa bisa begitu? Karena arus yang diserap kapasitansi di sisi beban ya, lebih kecil daripada arus yang diserap di sisi pengirim. Sehingga nanti VS-nya menjadi lebih kecil daripada VR. VR yang lebih besar. Itu yang dinamakan efek Ferranti. Oke, kita lanjutkan ke diagram fasor beban R. Ada beban R sama VR kita jadikan acuan, lalu ada IC1 dan IC2. Tapi karena ada beban R, maka I beban tidak sama dengan 0, dan akan ada ISAL. Nah, ISALnya itu apa? ISALnya adalah IC2 ditambah IR. Nah,
Di sini kita lihat karena dia ada beban R, maka isalnya nanti tidak sama dengan IC2 lagi. Kita bisa lihat ya, di sini ada jumlahnya. Dan IR itu, R-nya sama dengan VR, karena kan resistansi ya, yang sudah dijelaskan di bab 1. Nah, kalau sudah dapat IC, nanti kita bisa lihat ada IS. IS sama dengan isal ditambah IC1, maka dia adalah penjumlahannya. Untuk arus sudah selesai, maka kita ke tegangan. Untuk tegangan, ada Z dikali isal, maka R dikali isal, ini ya, sejajar dengan isal, dan JX dikali isal. Jadi kalau sudah kita tarik dari VR, maka dia adalah visal. Nah, maka kita tarik dari VR ke visal itu adalah hasil VS-nya. Oke, yang terakhir adalah beban RL. Beban RL sama, VR sebagai acuan, lalu nanti ada IC1 dan IC2, tapi di sini bedanya ada IR, yang IR-nya itu lagging, karena tadi ada beban induktor. Nah, maka nanti karena isal adalah IC2 ditambah IR, jumlahnya ke bawah. Nanti kita jumlahkan IC2 dan IR. Lalu kita jumlahkan IC1 dan isal, maka hasilnya adalah IS. Oke, kalau sudah, kita ke tegangan. R dikali isal, isalnya ke bawah. JX dikali isal, tegak lurus. Maka kita tarik dari VR ke JX isal adalah visal. Setelah itu kita tarik, VR dan visal adalah hasilnya menjadi VS. Itu untuk diagram fasor. Pada tanpa beban, IS akan leading, beban R juga IS leading. Nah, pada beban RL, maka IS-nya lagging terhadap VS. Oke, ini untuk nominal P. Bagaimana dengan nominal T? Nominal T sama, tapi nanti bedanya, yang berbeda adalah karena C-nya hanya 1, dan yang menjadi 2 adalah Z-nya, maka nanti akan ada IR dikali R per 2, terus IR dikali XL per 2 untuk bagian IR, dan untuk IS-nya sama, IS dikali R per 2, terus ditambah IS dikali X per 2. Sisanya nanti sama, ditambahkan. Oke, untuk percobaan, alat yang digunakan pada percobaan bab 2 ini adalah sumber tegangan AC 3 fasa, simulator saluran 3 fasa, power analyzer, trafo regulator, dan kabel penghubung. Lalu untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah membuat rangkaian listrik seperti transmisi menengah Pi. Yang pertama adalah membuat rangkaian listrik sebagai rangkaian pengganti transmisi menengah Pi. Seperti pada gambar ya, dengan parameternya R-sal adalah 4,7 pi per fasa, L-salnya 10 mH per fasa, dan kapasitansinya 2 mikrofarad per fasa, atau mengikuti arahan dari asisten. Yang kedua, dengan menggunakan trafo, maka dapatkan tegangan V1 sesuai yang ditetapkan dan nanti dicatat ke dalam tabel. Setelah itu, menggunakan trafo lagi, kita dapatkan nilai V2 sesuai yang ditetapkan, dan catat pada tabel semua ukuran yang terbaca. Nah, setelah itu, masukkan beban R sama dengan 220 pi per fasa, lalu ulangi langkah 2 dan 3, terus catat hasilnya di tabel yang ada di modul. Setelah itu, lakukan dengan beban L sama dengan 400 mH per fasa, dan ulangi langkah 2 dan 3, lalu catat hasilnya di modul. Oke. Untuk tugas dan kesimpulan, nanti menyesuaikan dari arahan asisten bab 2, dan batas pengumpulan bab 2 mengikuti arahan dari asisten. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, dan terima kasih.